Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, selama ini kita hanya mengenal satu Ka'bah di kota Mekah sejak detik penciptaan. Ka'bah di bumi menyimpan berjuta keistimewaan bagi semesta makhluk. Tidak saja para malaikat yang terlibat langsung dalam kehadiran Ka'bah di muka bumi, bahkan sejak manusia pertama menjejakkan kaki di tanah, hingga hari ini tidak ada yang tidak terkait dan terikat dengan Ka'bah. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Ka'bah di Baitul Ma'mur, yaitu sebagai pusat tawaf para malaikat, sebagaimana Ka'bah di bumi tempat tawaf umat manusia. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur saat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu semalam. Tidak perlu diperdebatkan lagi secepat apa transportasi atau burak Rasulullah menuju langit. Yang jelas mukjizat memang di atas kemampuan akal manusia biasa. Meskipun dewasa ini sudah banyak argumentasi yang hendak mematahkan atau mengilmiahkan peristiwa 27 Rajab tersebut, bahwa Rasulullah SAW mi'raj atau naik ke langit dengan berpijak di area Masjid Al-Aqsa, masih setia ditemani oleh malaikat Jibril sebagai pemandu perjalanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sahabat Buya Milenial, dalam rangkaian perjalanan Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW juga Allah Ta'ala perlihatkan Baitul Ma'mur. Berikut ini ulasan tentang Baitul Ma'mur, letak dan posisi Baitul Ma'mur. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Keberadaan Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah. Sahabat Buya Milenial, sebagian kita mungkin bertanya-tanya di mana Baitul Ma'mur, sedangkan kita juga pernah mendengar Baitul Izzah. Adapun Baitul Izzah adalah tempat di langit dunia. Mengenai keberadaannya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikir atau Lauhul Mahfuz lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Hakim. Sahabat Buya Milenial, adapun keberadaan Baitul Ma'mur, bangunannya yang sangat mulia ini berada di langit ke-7. Di sanalah para malaikat beribadah sebagaimana manusia beribadah di sekitar Ka'bah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Baitul Ma'mur ada di langit ke-7, setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad. Nama Baitul Ma'mur juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Tur. Demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan atau langit, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 4-6. Ketika mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, kami mendatangi langit ke-7, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, selamat datang putraku sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Buya Milenial, karena itulah Allah jadikan tempat ini sebagai sumpahnya.
sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya demi Baitul Ma'mur. Seperti yang kita tahu, makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah makhluk yang mulia yang menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penghuni langit. Sahabat Buya Milenial, Baitul Ma'mur adalah tempat malaikat melakukan ibadah. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat, beliau mengatakan Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Untuk itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur karena beliau yang membangun Ka'bah di bumi dan balasan sejenis dengan amal. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, dari Ibnu Abbas, ia adalah rumah yang di sekitar Arash yang dimakmurkan oleh para malaikat. 70.000 malaikat sholat di situ setiap hari, kemudian mereka tidak akan kembali. Baitul Ma'mur sejajar Ka'bah. At-Tabari meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Baitul Ma'mur. Jawaban Ali radhiyallahu anhu, itu adalah bangunan di langit sejajar dengan Ka'bah. Kemuliaan bangunan ini di langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. At-Tabari juga menyebutkan riwayat yang mursal dari Qatadah. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?" Jawab beliau, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Lalu beliau menjelaskan, Baitul Ma'mur adalah bangunan masjid di langit, tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Sahabat Buya Milenial, demikian penjelasan Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit, yaitu tempat ibadahnya para malaikat yang dilihat Rasulullah saat Isra dan Mi'raj. Tentu dalam setiap peristiwa yang dialami Nabi Muhammad tidak lantas berhenti pada peristiwa tersebut. Justru peristiwa seperti itu terdapat kesan tersirat dari Allah untuk dimaknai melalui berbagai cara yang dilakukan oleh manusia. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan pada umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah dan memperkuat ikatan dengan sesama manusia. Kembali ke masjid hendaknya menjadi kunci ketenangan hati atau solusi bagi kita terhadap berbagai persoalan kehidupan. Sebagaimana Nabi Muhammad diperjalankan dari masjid ke masjid. Salat itu menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kedamaian dalam hati kita. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Di samping itu, selama perjalanan, Rasulullah SAW juga bertemu dengan nabi lain, yaitu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Dengan bertemu mereka, Rasulullah mendapat dukungan dan motivasi. Sebagaimana Nabi dapat bersandar pada mereka yang memiliki misi yang sama untuk mendapatkan dukungan, maka umat Islam pun dapat melakukan hal yang sama. Dikelilingi dengan rekan dan memiliki hubungan sehat dan suportif merupakan hal penting. Berkolaborasi untuk perkokoh rasa persatuan dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.